Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penerapan induksi elektromagnetik dalam 5 teknologi terbarukan yang beranggotakan Anissa Fitri Rahayu. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Michael Faraday merupakan seorang ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831, dan James Clerk Maxwell merupakan seorang ilmuwan yang mendeskripsikan secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Nama formal persamaan disebut sebagai hukum Faraday, yang kemudian digeneralisasikan menjadi persamaan Maxwell-Faraday, satu dari 4 persamaan pada teori elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell. Kesimpulannya, Faraday terkait elektromagnetik ini memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Nah, flux magnetik ini menyatakan bahwa jumlah garis-garis gaya magnet yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Faraday juga menuliskan sebuah perumusan, yaitu theta sama dengan BA cos delta. Theta sama dengan flux magnetik atau Weber WB. Dan B, induksi magnetik, WB atau M kuadrat. A sama dengan luas penampang meter kuadrat. Cos delta, sudut antara induksi magnet dan normal bidang. Dapat kita simpulkan bahwa induksi elektromagnetik dapat dilaksanakan dalam berbagai metode, yaitu yang A, menggerakkan loop atau penghantar di dalam medan magnet sehingga menghasilkan perubahan luas penampang. Yang B, menggerakkan batang magnet terhadap kumparan sehingga menghasilkan perubahan garis-garis gaya magnet atau B. Yang C, kumparan atau penghantar berputar pada medan magnet yang menghasilkan perubahan sudut atau theta. GGL induksi. Istilah GGL induksi sering kita dengar dalam metode induksi elektromagnetik dengan menggerakkan batang magnet dalam kumparan. Ketika kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat pada kumparan akan bertambah banyak. Bertambahnya jumlah garis gaya pada ujung-ujung kumparan inilah yang dinamakan gaya gerak listrik induksi atau GGL. Arus listrik bisa terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat GGL induksi. Namun, jarum galvanometer yang dihubungkan pada kumparan hanya bergerak saat magnet digerakkan keluar masuk kumparan, sehingga arus listrik hanya timbul pada saat magnet bergerak. Jika magnet diam di dalam kumparan, maka di ujung kumparan tidak terjadi arus listrik. Penyebab terjadinya GGL induksi: 1. Kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan. 2. Kutub utara batang magnet digerakkan keluar dari dalam kumparan. Ketika kutub utara magnet batang digerakkan keluar dari dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan berkurang. Berkurangnya jumlah garis-garis gaya ini juga menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Ketiga, kutub utara batang magnet diam di dalam kumparan. Ketika kutub utara magnet batang diam di dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet di dalam kumparan tidak terjadi perubahan atau tetap. Karena jumlah garis-garis gaya tetap, maka pada ujung-ujung kumparan tidak terjadi GGL induksi. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi: A. Kecepatan gerak magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. B. Jumlah lilitan kumparan. C. Medan magnet. Faktor tersebut dirumuskan dalam sebuah persamaan dengan rumus E sama dengan min N dalam kurung
delta theta per delta T. Keterangan E sama dengan GGL induksi atau volt, N sama dengan jumlah lilitan, tanda negatif didapatkan dari pernyataan hukum Lenz. Delta theta per delta T sama dengan laju perubahan flux magnetik. Second right hand rule. Sesuai dengan hukum Lenz, maka akan timbul induksi magnet yang menentang sumber. Arah induksi magnet B ini dapat digunakan untuk menentukan arah arus induksi, yang ini dengan menggunakan second right hand rule, seperti gambar di samping. Selanjutnya, GGL induksi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Penghantar yang bergerak dalam medan magnet dengan kecepatan V akan menyapu luasan yang terus berubah. Perubahan luas inilah yang menyebabkan terjadinya induksi magnetik pada ujung-ujung penghantar. Induksi magnetik ini juga disebut sebagai GGL induksi. Perumusan GGL induksi yang terjadi pada penghantar yang bergerak dalam medan magnet dinyatakan sebagai berikut. Rumus E sama dengan B kali L kali V sin theta. Keterangan E sama dengan GGL induksi volt, B sama dengan induksi magnet WB per M kuadrat, L sama dengan panjang penghantar dalam kurung M. V sin theta sama dengan kecepatan gerak penghantar terhadap medan magnet, M per S. For right hand rule. Ketika induksi elektromagnetik diperoleh dengan cara menggerakkan loop, maka arah dari arus listrik yang dihasilkan dapat ditentukan dengan menggunakan fourth right hand rule, seperti gambar di samping. Ibu jari sebagai arah gerak penghantar, 4 jari lain sebagai arah induksi magnet, sedangkan telapak sebagai arah gaya. 2. Penerapan induksi elektromagnetik dalam 5 teknologi terbarukan. Yang pertama, wireless charging. Prinsip kerja wireless charging ini menggunakan induksi magnetik. Prinsip kerja yang sebenarnya digunakan oleh transformer atau yang kita kenal dengan trafo. Trafo mengandalkan perbedaan jumlah lilitan kumparan antara lilitan kumparan primer dan sekunder untuk meneruskan daya listrik dengan beda tegangan dan kuat arus yang berbeda. Wireless charging memanfaatkan teknologi ini dengan menggunakan 2 kumparan, satu dari sisi charger dan satu lagi dari sisi smartphone sebagai penerima daya atau receiver. Adapun frekuensi tinggi atau saat ini teknologi wireless charging menggunakan frekuensi orde KHZ hingga MHZ. Diperlukan untuk mengurangi rugi-rugi daya akibat induksi karena kumparan sejatinya adalah induktor. Arus listrik ini dialirkan ke kumparan dari sisi charger yang akhirnya menghasilkan medan magnetik yang nantinya menginduksikan kumparan receiver melalui udara sehingga daya tersalurkan ke kumparan receiver. Daya listrik pada receiver pada akhirnya dialirkan ke rectifier atau rangkaian penyearah untuk diubah menjadi daya listrik searah dan selanjutnya akan dialirkan menuju baterai. Yang kedua, kereta maglev. Maglev merupakan singkatan dari magnetic levitation. Kereta ini mengambang 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik. Prinsip kerja kereta maglev berdasarkan fisika sederhana, di mana kutub magnet yang berbeda tarik-menarik, sedangkan kutub magnet yang sama akan saling mendorong. Saat ini di dunia, Jepang dan Jerman adalah negara terdepan dalam mengembangkan kereta api dengan teknologi maglev. Jerman fokus mengembangkan jenis suspensi elektromagnetic system atau EMS yang disebut Trans-Rapid. Sementara Jepang mengembangkan kereta maglev menggunakan sistem suspensi elektrodinamik atau EDS yang berdasarkan pada gaya tolak-menolak magnet. Komponen yang dibutuhkan dalam EDS ini diantaranya adalah sumber daya listrik yang besar,
Kumparan logam pada lintasan rel serta elektromagnet yang cukup kuat pada bagian bawah kereta. Yang ketiga, kompor induksi. Kompor induksi sudah mulai banyak diminati dan perlahan menggeser kompor gas. Kompor ini memiliki cara kerja yang berbeda dibandingkan dengan kompor konvensional karena tidak membutuhkan tabung gas dan api untuk menghantarkan panas. Kompor induksi bekerja ketika masak diletakkan di atas kompor, lalu arus listrik bolak-balik dilewatkan dari dalam badan kompor melalui gulungan kawat. Arus listrik tersebut kemudian menghasilkan medan magnet berosilasi dan menghasilkan arus eddy melalui resistansi alat masak. Selanjutnya yang keempat yaitu mobil hibrid. Mobil listrik kendaraan hibrid di sini adalah motor listrik dengan DC atau DC converter dan inverter AC atau DC. Motor listrik adalah salah satu komponen terpenting dalam kendaraan hibrid. Arus rotor motor induksi diinduksi melalui medan magnet berputar yang dibuat oleh bilitan stator. Dan pada gilirannya, arus rotor ini akan menghasilkan medan magnet rotor. Jika ada perbedaan antara kecepatan putaran rotor dan kecepatan putaran medan magnet di stator, medan magnet ke rotor dan putaran medan magnet stator akan berinteraksi. Yang terakhir yaitu gitar listrik. Senar logam gitar listrik diletakkan tegak lurus dan berdekatan dengan medan magnet permanen yang berbentuk silinder. Hal ini yang menyebabkan bagian segmen senar logam yang dekat dengan magnet termagnetisasi pada bagian tersebut saja. Akibatnya, senar berubah jadi magnet dan memunculkan flux magnetik atau garis-garis medan magnet. Saat senar dipetik dan bergetar pada frekuensi tertentu, segmen senar yang memiliki flux atau garis-garis penggerak magnet akan mengenai kumparan dan jumlah yang mengenainya akan berubah-ubah karena senar bergerak menjauh, mendekat, atau kiri ke kanan. Flux yang berubah-ubah memicu munculnya GGL atau tegangan induksi pada kumparan dan diteruskan ke amplifier. Amplifier akan mengirimkan hasil keluaran ini ke pengeras suara.